Selamat datang di channel Mind Soccer 88. Hari ini saya membahas ada beberapa alasan mengapa sulit untuk berserah diri meskipun sudah berusaha untuk yakin, namun masih ada ketakutan. Nah, ternyata dari berbagai alasan kenapa masih memiliki ketakutan gagal untuk berserah diri, karena ada dua. Satu, berusaha untuk mengontrol keadaan. Yang kedua, karena memang gak kenal dengan diri sendiri. Maksudnya apa? Ketika yang pertama, berusaha mengontrol keadaan, berusaha untuk menginginkan apapun, hidup ini terjadi dengan mau yang kita inginkan. Justru dengan memaksakan kehendak itu membuat kecewa, semakin dipaksakan menjadi beban pikiran. Nah, ketika sudah jadi beban, maka bawaannya mikir. Kalau udah mikir, ya syarat untuk berserah diri itu nggak bisa, sangat sulit. Dan yang kedua, tentang masalah di mengenal diri. Karena tidak mengenal dalam dirinya, tidak percaya dengan diri sendiri, meragukan dengan diri sendiri, karena tertumpu oleh trauma, pengalaman hal negatif, sering tertekan. Jadi jiwanya itu, batinnya merasa beban. Nah, ketika untuk di posisi bisa berserah itu adalah posisi yang lempeng, posisi yang tenang. Kalau masih ada ekspektasi yang pengen diharapkan oleh orang lain, ekspektasi untuk mengontrol keadaan, masih ada luka, amarah yang belum terselesaikan, dan yang amit-amit kalau belum bisa memaafkan tentang diri sendiri. Misalnya gini, punya kesalahan di masa lalu karena berbuat sesuatu hal yang ya bisa dibilang itu suatu hal yang fatal, dan akhirnya nggak bisa maafin diri sendiri. Misal contoh jaga orang tua, ngerawat orang tua, ternyata orang tua berpulang ke Tuhan karena merasa gak bisa menerima keadaan orang tua meninggal, akhirnya menyalahkan diri sendiri. Itu contohnya, misalkan begitu. Nah, balik ke topik tadi, ketika beban emosi ada, tidak mengenal diri dengan baik karena kesulitan tadi ya untuk mengenal, memahami diri sendiri diakibatkan oleh keadaan yang saya jelaskan sebelumnya, maka akan sulit sekali untuk bisa berserah diri. Nah, jadi untuk bisa berserah diri itu diperlukan adalah satu, keikhlasan. Apapun yang terjadi, biarlah dia terjadi. Meskipun hal itu tidak mengenakan, yang penting sudah berusaha melakukan apa yang kita bisa, misalnya kita serahkan. Nah, yang kedua adalah berusaha untuk mengenal dalam diri sendiri, dengan cara mungkin journaling, mengetahui sebenarnya apa yang menjadi yang kita benar-benar kita inginkan, terus prinsip kehidupan apa yang kita pegang, terus apakah benar nggak kita tuh menjalani hidup itu ikutin kata orang atau mau hidup kita sendiri. Kita benar-benar udah kenal dengan diri kita, maka hidup tuh lebih mudah karena nggak terlalu butuh curhat ke orang lain untuk solusi. Karena masalah yang ditimbulkan diri sendiri itu sebenarnya bisa untuk menyelesaikan karena punya kecerdasan tersendiri. Boleh curhat, boleh, tapi jangan banyak-banyak. Justru curhat itu bisa ada dampak positifnya, negatifnya juga ada. Kalau positifnya iya lega, kalau negatifnya gimana jika aib itu disebarkan.
kan ada resikonya. Jadi ada positif ada negatif, tapi ya semua terserah Anda. Oke, demikian yang ingin saya sampaikan. Maka untuk bisa mendapat keajaiban berserah diri adalah dengan berusaha untuk tidak mengontrol keadaan dan menerima apapun yang terjadi. Semoga bermanfaat.